untuk membersihkan waktu, mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab. Siap. Jadi kalau kucing yang mengalami panekopenia itu bisa dilihat dari gejala yang pertama itu hipertermia atau cuma flu-nya
diare, lemas, dan dehidrasi. Itu. Nah, ini standar kasus yang dari panleukopenia. Untuk bukan aku yang ngomongin sudah ini. Oke, untuk studi kasus ini akan dijelaskan oleh Dr. Eja. Kepada Dr. Eja kami persilakan. Baiklah, di sini studi kasus panleukopenia ini diambil Aku nempel kininya, Be. oke, jadi ada seorang di kampung bernama Putri berumur 3 bulan dari Presiden Selamin Betina. Studi kasus ini dari Rumah Sakit Hewan Pendidikan Udayana. Terus menurut pemilik, kucing ini tidak mau makan dan minum selama sehari dan ada muntah cacing setelah pemberian obat cacing. Setelah itu ada juga diare berwarna coklat dengan konsistensi semi solid. Terus diperiksa sama dokter di sana kalau misalnya dia lemas, terus ada dehidrasi dan juga dia itu demam. Jadi suhunya 39,6. Selanjutnya diambil darahnya dan diperiksa di lab dan hasilnya itu ada leukopenia, granulositopenia dan juga ada anemia. Selanjutnya diteslah dengan pemeriksaan penunjang dengan tes kit FPV atau feline panleukopenia virus dan hasilnya positif. Selanjutnya kucing ini diberikan pakan basah Urgent Care. Selanjutnya ada terapi cairan juga menggunakan RL 30 ml per kilogram berat badan per hari secara intravena. Selanjutnya ada injeksi juga antibiotik selama 4 hari dan juga ada ondansetron itu anti muntah, anti mesis. Terus juga ada ranitidin itu biasanya biar ada infeksi lambung gitu. Jadi makanya dikasih ranitidin karena dia muntah-muntah terus juga. Terus ada terapi suportifnya itu injeksi vitamin selama 4 hari dengan vitamin B kompleks. Lalu juga ada pengobatan rawat jalan. Jadi pasca dia dirawat di rumah sakit itu diberikan obat cefradoxil selama 5 hari. Terus juga ada vitamin-vitamin penunjang lainnya. Kucing kasus dirawat secara intensif. Belum, Bu. Dok, jangan krek kayak gitu di sini ya. Oh, enggak. Diriku di sini tadi. Jangan disenggol, Oh ya, oke. Sorry. Kucing kasus dirawat secara intensif dan memperlihatkan kemajuan mulai hari ketiga dan pada hari keempat pulang. Next akan dilanjutkan oleh Mbak Putri. Mbak Putri, semangat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distemper. Distemper, ya. Dengar. Lanjut ya. Distemper itu merupakan penyakit multisistemik yang menyerang saluran respirasi, gastrointestinal dan sistem saraf pusat. Anjing yang diserang pada umumnya berumur muda, yaitu kurang dari 1 tahun. Gejala klinis yang timbul dapat bermacam-macam, tergantung dari virulensi transvirusnya, kondisi lingkungan, umur anjing, dan status kekebalannya. Variasi gejala klinis mulai dari subklinis, gangguan pernapasan, gangguan saluran cerna, sampai dengan adanya gangguan saraf yang bersifat fatal. Gejala klinis pada kasus akut ditandai timbulnya demam dan kematian secara mendadak. Pemeriksaan fisik distemper anjing yaitu yang pertama ada infeksi atau adespeksi dengan cara melihat, mendengar tanpa alat bantu. Dilihat dari jarak jauh ataupun dekat, gejala yang tampak seperti anoreksia, dehidrasi, pengeluaran lendir, konjungtivitis, depresi, leleran pada mata dan pada hidung, batuk, muntah, diare, pustul pada abdomen, dan gejala saraf berupa kejang tak terkendali yang bersifat lokal dari otot atau grup otot. Selanjutnya itu ada palpasi. Palpasi dapat dilakukan untuk mengetahui perubahan suhu tubuh
serta diraba untuk memastikan adanya penebalan pada telapak kaki dan cuping hidung. Uji refleks, uji aktivitas otot atau kelenjar secara involuntar sebagai respon rangsangan. Pada hewan yang sudah parah terjadi kekakuan leher dan kelumpuhan. Next, Nadia. Diagnosa distemper anjing yaitu dapat didiagnosa berdasarkan riwayat hidup, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Diagnosa didasarkan pada anamnesa atau data epidemiologis, gejala klinis yang ditemukan dan pemeriksaan laboratorium seperti RT-PCR, FAT, isolasi virus pada TAB melalui jalur CAL, morfologi virus dan tes ELISA untuk antibodi spesifik distemper. Diagnosa banding dari distemper anjing yaitu rabies, pneumonia, infeksi Bordetella, bronchiseptica, idiopatik epilepsi, hipoglikemia, trauma sistem saraf pusat dan gagal ginjal. Next. Terapi dan pencegahan. Untuk terapinya terdiri dari perawatan suportif, yaitu pemberian terapi cairan intravena dapat meringankan dehidrasi dan antibiotik dapat bermanfaat dalam mencegah infeksi bakteri yang sekunder untuk virus. Pencegahannya itu dengan cara vaksinasi. Selanjutnya studi kasusnya akan dijelaskan sama Dr. Eja. Tadi kasus dari canine distemper. Jadi ada anjing Shih Tzu yang berumur 2 tahun dilaporkan mengalami kelumpuhan sejak 2 bulan yang lalu. Jadi kalau misalnya distemper ini dia berjalan secara akut jadi lama gitu. Kalau misalnya kayak parvo kan dia kronis, jadi misalnya gejala timbul terus dia pasti ada kematian kayak gitu. Tapi kalau di distemper ini biasanya dia berjalannya akut jadi lama terus lama-kelamaan mati gitu. Sama kayak kalau di kucing kan F-CoV gitu, corona kan ada yang akut juga. Terus anjing ini pernah didiagnosa dengan kasus yang sama, distemper dengan gejala letargi, anoreksia, demam, batuk, keluar sudat berlebihan dari hidung dan mata. Lalu anjing tahan terhadap infeksi awal dan beberapa minggu setelah infeksi anjing menunjukkan gejala saraf. Emang kalau misalnya distemper ini kan dia gejalanya itu yang paling menonjol gejala saraf. Dia beda dengan rabies. Kalau misalnya di CDV ini biasanya ada disertai dengan diare gitu. Berdasarkan riwayat penyakit, tanda klinis dan pemeriksaan darah anjing, kasus terindikasi mengalami leukopenia, limfopenia dan anemia. Jadi kalau misalnya kebanyakan kasus di virus itu pasti leukopenia dan juga anemia. Mengalami paralisis akibat penyakit distemper anjing. Terus terapinya sendiri itu diberikan terapi simptomatis dan juga suportif. Jadi kan kalau misalnya penyakit virus ini kan tidak bisa disembuhkan. Jadi yang bisa menyembuhkan ya individu itu masing-masing. Jadi kita hanya bisa menekan gejala yang timbul dan juga memberikan suportif sebanyak mungkin, entah itu dari cairan ataupun dari vitamin dan juga antibiotik yang kita suntikan seperti itu. Terus kalau di sini diberikan NaCl infusnya dan juga diberikan neurotropik, amoxicillin 10%. Terus yang selanjutnya anjing dievaluasi selama 7 hari dan tidak ditemukan tanda-tanda pemulihan dari gejala saraf. Namun kulit yang mengalami ulcerasi terlihat membaik. Setelah dievaluasi selama 14 hari, tidak ada banyak perubahan. Pada hari ke-28 hewan beberapa kali mengalami epistaxis kemudian mati di hari berikutnya. Nah ini yang saya bilang tadi, kalau misalnya distemper ini dia berjalannya akut jadi lama gitu. Ini pun dia udah bergejala 2 bulan yang lalu dan dia mati di bulan ketiga seperti itu. Next. Parvovirus. Apa itu parvovirus? Oke, next. Jadi parvovirus itu penyakit infeksi virus yang menyebabkan kematian tertinggi pada bangsa anjing, terutama pada anak anjing. Terdapat 2 jenis canine parvovirus, yaitu tipe myocarditis dan enteritis. Next. Oke, transmisi atau penularannya itu kontak langsung dengan anjing yang terinfeksi virus, atau bisa juga makanan yang telah terkontaminasi virus,
Jadi canine parvovirus itu dapat diekresikan melalui feses, air seni, air liur, dan kemungkinan melalui muntah. Next. Oke, gejala klinis biasanya terjadi pada anak anjing kurang dari 6 minggu. Itu diare, muntah, berdarah, biasanya lebih dari 3 kali dalam sehari, demam, tidak nafsu makan, dan lemas. Diagnosanya mikroskopisa, pemeriksaan feses, bisa juga pemeriksaan hematologi darah, dan pemeriksaan test kit CPV. Pengobatannya biasanya itu dari tubuhnya sendiri, imun tubuh, gejala klinis, obat-obatan paling untuk supportnya seperti obat diare, anti muntah, antibiotik, terus suportifnya paling infus, multivitamin seperti injeksi oral herbal. Untuk pencegahannya biasa vaksinasi, terus menjaga sanitasi lingkungan dengan baik, menghindari kontak langsung dengan anjing yang tidak ada riwayat vaksinasi atau memiliki gejala yang mengarah ke parvo. Untuk studi kasusnya dijelaskan oleh Dr. Esya. Ya, selanjutnya ini studi kasus dari parvovirus. Ada anjing yang bernama Sam, anjing lokal, jenis kelaminnya jantan, umur masih muda 3 bulan, berat badan 2,1 kilo. Anjing ini mengalami muntah, diare, tidak nafsu makan, dan minum serta terlihat lemas. Anjing belum divaksinasi, tetapi induk anjing sudah divaksinasi lengkap dan rutin. Setelah diperiksa, ternyata dia demam, hipertemia 39,8, terus detak jantungnya 172, frekuensi pulsusnya 160, dan juga frekuensi napas 32 kali per menit. CRT-nya lebih dari 2 detik dan mukosa mulut tampak pucat. Setelah diperiksa di lab, pemeriksaan feses negatif dan pemeriksaan darah lengkap menunjukkan anjing mengalami anemia, leukositosis, neutropenia, limfositosis, dan eosinopenia. Setelah itu di tes kit tes kit parvo itu menunjukkan hasil positif. Terus penanganan yang diberikan merupakan terapi dan pemberian cairan elektrolit RL. Setelah itu untuk pencegahan dari infeksi sekunder diberikan antibiotik yang berspektrum luas yaitu amoxicillin. Penanganan untuk muntah dan diare itu diberikan metoclopramid dan juga kaulinpectin. Oke, next. Saya kembalikan ke Mbak Mei. Oke, itu saja PPT dari materi dari kelompok 2 tentang panleukopenia, distemper, dan parvovirus. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan jika ada yang masih membingungkan. Kita buka sesi pertama ini dengan 3 pertanyaan kepada Mbak Nata. Kita persilakan. Aku ini. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya kepada kelompok 2. Ini saya Nata dari perwakilan kelompok 4. Mungkin nanti kelompok 4 juga ingin bertanya yang anggota-anggota lainnya. Pertanyaannya untuk ketiga kasus tersebut kayak panle, parvo, dan distemper. Distemper itu kalau untuk perawatan paramedisnya atau monitoring paramedisnya itu bagaimana? Kayak misalkan untuk monitoring pasien panleukopenia itu gimana, dan parvo dan distemper itu gimana menurut kelompok 2? Nah, itu monitoring paramedisnya gimana? Itu aja sih pertanyaannya pada Mbak Sintan. Tunjukkan nilai ujian Mbak Rita. Pada Mbak Nata, pertanyaan dari Mbak Nata tadi, ketiga kasus tersebut bagaimana monitoring paramedisnya? Oke, baik. Selanjutnya ada yang lagi yang bertanya pada serius, silakan. Ini dari segi admin saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan saya Sherly dari perwakilan kelompok 4. Nah, di sini saya mau menanyakan perihal virus Panleukopenia. Kebetulan kalau dari CS itu memang banyak pertanyaan mengenai virus Panle. Jadi mungkin dari ini bisa bantu menjawab ya. Nah, kan untuk di klinik sendiri itu kan memang kasus Panle itu kan memang lumayan banyak dan memang sering ditemuin ya. Nah, kan kalau untuk Panleukopenia kan termasuk virus mematikan yang tingkat kematiannya itu lumayan tinggi. Terus juga tingkat kesembuhannya itu hanya 20% kalau nggak salah. Namun nggak jarang juga ada pasien yang mampu survive. Ada beberapa contoh lah. Kayak Cik Molly, ingat kan? Cik Molly, si Embul kayak gitu. Nah, kira-kira treatment apa yang bisa diberikan sehingga pasien tersebut mampu survive? Kecuali kan ada juga yang bilang kalau untuk survive itu tergantung dari sistem imun. Nah, selain sistem imun itu apa aja yang mampu kita berikan, treatment pengobatan itu yang mampu kita berikan untuk agar pasien ini dapat survive gitu? Jelas nggak, Mbak? Paham, baik. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Tadi saya pikir akan berhubungan dengan dunia admin perwakilan. Oke, kalau kita dari Pak Sherly tadi, treatment apa yang bisa diberikan agar kucing bisa survive, khususnya dari Panleukopenia seperti itu. Baik, selain sistem imun, adakah hal-hal lainnya? Ketika bingung, mohon maaf. Adakah hal lainnya yang bisa mensupport untuk kucing tetap bertahan agar bisa survive? Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Apakah dokter Hana? Ada yang bertanya? Oke, silakan Mbak Feni. Ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani. Kak, aku mau nanya nih. Distemper kan menyerang sistem saraf pusat ya. Biasanya kan dia kejang gitu ya kayak. Nah, pada saat kejang, pada saat kejang kan biasanya kucing nggak boleh kita pegang. Kucing atau anjing nggak boleh kita pegang. Terus biasanya kalau anjing yang kejang itu kan lidahnya gigit lidahnya gigit sendiri tanpa dia sadar gitu ya. Cara mengatasinya gimana, Kak? Di saat giginya menggigit lidah. Iya, padahal kita nggak boleh megang dia gitu. Tapi kebanyakan kucing atau anjing pas kejang kan gigit lidah sampai lidahnya tuh biru gitu. Gigit Apa lidah. dia biarin aja atau gimana? Gigit Tidak. Kalau kejang tidak. Oke, baik. Oke, bisa dimengerti. Terima kasih. Nabila. Tidak. Tiga dulu. Yuk, banyak yuk. Kayak Bella. Tidak apa. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam pertanyaan kami tadi. Tadi pertanyaan terakhir itu mengenai kasus distemper. Jadi kan biasa menyerang saraf dan biasanya kalau saraf kan bagian kejang ya seperti itu. Terus bagaimana menangani pautis yang ketika kejang yang tidak boleh dipegang, tapi dia suka melakukan menggigit lidahnya ataupun juga yang lain gitu kan? Bagaimana cara menyikapinya tersebut? Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaan teman-teman. Kami coba untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Mohon ditunggu sebentar. Kurang lebih ya 30 menit lah. Oke, teman-teman, nanti ketika sudah ada jawaban akan kami jawab. Terima kasih.
Oke, pertanyaan Mbak Saria. Ya. Baik, setelah 30 menit menunggu, kami akan coba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah bertanya. Pertanyaan pertama itu dari Sally yang akan dijawab oleh Dokter Eja. Kepada Dokter, saya persilakan. Baik, jadi kan pertanyaan Mbak Sherly tadi, apakah ada selain imun sendiri yang bisa mengobati? Jawabannya nggak ada. Kalau menurut saya, jadi emang kalau namanya penyakit virus ya tergantung dengan imunnya sendiri. Apakah dia ada memori menghadapi virus itu ataupun vaksinasi misalnya gitu. Kalau misalnya untuk support, kalau misalnya tadi yang kayak saya paparkan, kalau misalnya ada gejala muntah ya kita kasih obat anti muntah. Kalau ada diare kita kasih obat diare. Jadi kita menekan gejala-gejala yang muncul. Tapi kalau misalnya untuk dia sembuh itu memang tergantung dari individunya sendiri. Jadi kita udah support lewat NaCl ataupun RL dan juga memberikan memberikan vitamin imun tubuh. Nah itu kan tergantung respon dari individunya lagi. Bagaimana dia merespon itu. Kalau misalnya memang dia baik meresponnya ya mungkin bakalan sembuh. Tapi kalau misalnya enggak ya itu pasti bakalan lewat gitu. Kalau menurut saya pribadi sih, kalau misalnya obat-obatan pasti para medis dan juga dokter-dokter udah maksimal untuk memberikan obat-obatan. Jadi itu tergantung dari individunya sendiri. Kalau menurut saya gitu. Jadi menekan gejala yang muncul, memberikan suportif entah itu dari infus ataupun dari suntikan vitamin seperti itu. Jadi
Jadi jawaban saya gitu. Jadi memang jawabannya nggak ada, yaitu tergantung individu masing-masing. Kalau terapinya ya tergantung lagi yang itu tadi apa namanya sesuai gejalanya dan suportif. Gitu. Terima kasih. Baik, bagian dokter dokter ingin menambahkan? Oke, baik. Tadi pertanyaan dari Sherly sudah dijawab oleh dokter Eja. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi akan ditambahkan oleh dokter. Pertanyaan tadi ada enggak? Selain imunnya sendiri, apakah ada cara kita untuk si kucing ini bisa survive dari panli? Membunuh virusnya. Baik, survive dari panli. Dari panli. Oke, benar kayak dokter Eja tadi bahas, jelaskan betul. Tapi di situ ada satu cara lagi kita untuk melindungi sel selanjutnya supaya tidak infeksi sama menghambat infeksi virus. Itu kan kita pakai interferon sebenarnya. Itu ada dijual, itu kita harus tahu. Cuma kita tidak ada stok di klinik ya. Jadi kita tidak punya stok di klinik, tapi sebenarnya ada. Itu pakai interferon ya untuk menghambat replikasi virus sama melindungi sel selanjutnya supaya tidak diinfeksi. Ya itu tambahan dari dokter ya. Biar kecil lah. Oh ya sorry. Oke, terima kasih. Seperti itu kurang lebih jawabannya Sherly. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Nata akan dijawab dari Mbak Sinta pada Mbak Sinta. Dari Mbak ini lebih ke bukan pertanyaan kelompok tapi uji lagi, tes lagi Pak Messi akhir. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nata. Tadi pertanyaannya untuk ketiga kasus panle, parvo, sama distemper, perawatan paramedis atau monitoringnya. Ini kan dia tuh muntah sama diare, jadi mereka tuh harus dirawat intensif. Jadi untuk kesehatan tatakan segala macam itu kalau misalkan mereka muntah atau diare harus segera diganti. Jadi biar bersih terus, nggak yang didiamin udah tau ada diarenya tapi didiamin aja gitu. Jadi intinya harus dijaga kebersihan kandang. Terus juga paling dicek aja sering mungkin kayak di realitas atau apa kalau ada tambahan obat atau suntikan dari dokter. Terima kasih. Baik. Pertanyaan tadi. Oke, pertanyaan tadi dokter, kalau dari Mbak Nata itu dari ketiga kasus tersebut bagaimana monitoring paramedisnya? Seperti itu. Oke. Perawatannya. Monitoring. Ada tambahan treatmentnya. Ada tambahan treatmentnya, baik. Akan ditambahkan lagi oleh Mbak Sinta. Ini uji kompetensi secara lisan. Enggak ditulis ini. Distemper tapi belum pernah kenal. Betul, belum pernah ada kasusnya. Tidak, Teman-temannya palingan mereka kan biasanya nggak mau makan, jadi harus di spet atau disuap per 2 jam sekali. Gitu. Paling itu aja sih treatment tambahannya selain obat suntik sama suap makan, sama dijaga terus kebersihan kandangnya. Iya, bisa. Sorry, ini bukan soal video, tapi kan kita jarang nih merawat pasien, malah nggak kasus yang datang distemper ke klinik itu emang jarang kayak tapi belum pernah merawat malah. Nah, untuk perawatannya itu gimana? Kayak misalnya dia kan kejang nih, kalau kejang kan otomatis tuh susah untuk kasih makan kayak itu. Nah, itu gimana caranya? Atau dia cuma disupport sama obat-obatan kayak itu? Makasih guys. Oke, baik. Banyak tugasnya melempar. Saya lebih menjawab. Kasih menambahkan aja kalau misalnya Itu kan pertanyaan dari si Mbak Penny juga, Pak Lo. Iya, kalau misalnya kejang kan kita kan tidak perlu memberikan makan.
Tadi Mbak Nata bilang kan kalau misalnya kejang kayak mana ngasih makannya gitu-gitu kan Mbak. Emang distemper kan dia gejalanya lebih ke syaraf, cuma kan ada gejala yang lain, jadi kita harus memperhatikan itu juga. Setahu saya pun kalau misalnya kejang, tadi juga barusan baca kalau dogi itu jarang dia sampai menggigit lidahnya sendiri, jarang, tapi mungkin ada. Dan juga kalau misalnya dia gigit lidahnya itu jangan sampai kita, maksudnya jangan sampai tangan kosong, jangan tangan kita yang mau menghentikan dia tuh gigit lidah gitu. Kayak anak-anak yang kalau kejang itu kan kita bantu entah pakai sendok atau apa. Nah itu boleh, kalau penting ya kita bantu pakai alat yang lebih besar, entah mungkin Mati satu baterai itu. ya pokoknya benda yang tidak terlalu keras juga dan juga luber lah gitu. Jadi mungkin sekalian menjawab pertanyaan Mbak Feni, soalnya sepengalaman saya yang pernah juga nemu kasus di server dan kejang kayak gitu, doginya tuh udah gigit lidahnya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dia kejang ya bukan dibiarin, disuntik pereda biar dia nggak kejang gitu. Kalau misalnya kegigit lidahnya sendiri, mungkin kalau Mbak Feni sendiri ada pernah melihat anjing kayak gitu, mungkin kayak gitu dari kami. Kalau misalnya kejang ya jangan tangan kosong, jadi pakai benda yang bisa biar giginya tuh nggak gigit lidahnya gitu. Itu sih. Tapi kalau saya pribadi belum pernah melihat anjing menggigit lidahnya sendiri. Cuman kalau misalnya yang lain ada bisa menambahkan juga. Gitu. Kalau untuk monitoringnya tadi yang Mbak Nata bilang, kan kalau distemper kan sering kejang. Tadi kan Mbak Sinta udah bilang juga sering-sering dicek tuh 1 jam sekali atau mungkin 15 menit sekali kalau perlu kan. Nah itu paling kalau kejang langsung hubungi dokternya, ini digimanain dok, itu kan misalnya disuntik anti kejang gitu. Kalau misalnya distemper kan dia kadang juga disertai sama diare, mungkin bisa kalau bisa monitoring diare ya segera dibersihkan tempatnya supaya tidak ada infeksi bakteri ulang gitu, maksudnya jadinya malah nambah kasus gitu. Itu dari Mbak Nata sama Mbak Feni gimana? Mungkin ada yang kurang dari jawaban kami atau ada yang ingin menambahkan? Terima kasih. Dokter Al angkat tangan. Oh, Agak gatal. Baik, silakan dokter. Tidak ada tuh ada maknanya deh. Oh. Coba tangan deh agak saja. Iya dokter. Baik, tentang perawatan distemper ya, benar memang kita belum pernah merawat distemper di klinik kita karena memang rata-rata customer seperti itu vaksin semua. Iya, jadi di parvu pun jarang kasus parvu di dogi. Distemper itu Nata, jadi dia menyerang pernapasan, pencernaan, kulit, saraf. Jadi lebih luas ya. Ya, pencernaan misalnya apa yang harus kita lakukan? Lihat gejala klinis yang nampak. Nah, kemudian kita cerita tentang tadi kejang. Distemper tuh kejangnya juga ada beberapa grade ya. 1, 2 dan 3 yang sampai ngegigit lidahnya sendiri itu udah grade 3. Nah, jadi kalau perawatan gimana kita menangani kejang? Bukan tidak bisa mendekati, tidak bisa dipegang dan lain-lain. Jangan pegang mulutnya kan gitu. Kalau yang lain tetap bisa kita cek. Oh, tidak bisa pegang mulut, berarti kita suapin makanan dengan alat bantu kan gitu kan. Oh, tidak bisa juga ya dengan feeding tube. Biasa kalau grade terakhir kejang itu distemper biasanya tidak bertahan lama, ya tetap dead biasanya kan, meninggal kan. Kalau yang grade 1, 2 kadang masih bisa, tapi biarpun sembuh dia tetap sempoyongan, lemas. Kalau dipukul pantatnya dia tetap jatuh, ya. Nah, jadi kalau kejang ya penanganannya nanti suntik anti kejang. Monitoring yang harus kita lakukan berdasarkan gejala klinis yang nampak, ya. Nah, kulit misalnya distemper mengarah ke kulit, kalian harus bersihin kulitnya, dilap bagian di sana, dia efeknya ke kulit juga, bonyok kulitnya, bau, ya. Dan dia meraung-raung kalau distemper itu, ya. Ya, kayak halusinasi gitu, ribut banget. Jadi kita memang harus kasih penenang memang. Nah, penenang. Jadi untuk kejangnya bukan berarti tidak bisa dideketin, cuman jangan dicolok tangan ke dalam mulut. Nah, itu. Nah, tapi kalau tahap yang gigit lidah itu namanya itu udah tahap akhir itu. Ya udah parah. Jadi benar-benar udah enggak bisa kita suapin lagi. Paling solusinya kalau enggak bisa disuapin lagi ya feeding tube. Dius feeding tube. Kayak gitu. Oke, itu aja yang bisa ditambahkan.
Baik, terima kasih banyak Dokter Ansos untuk tambahan informasinya dan semoga teman-teman juga makin banyak juga hal-hal baru yang ternyata kita seperti ini. Gitu. Nah, berhubung ini sudah pukul 18.51, apakah mau kita lanjutkan di kelompok berikutnya dokter atau buka sesi pertanyaan lagi? Nah ini masih gimana nih? Dokter Ali belum ini selesai nih, panas ini. Dokter nanya juga deh. Boleh. Jadi berarti kita tutup satu kelompok saja dokter untuk hari ini dan jadinya buka sesi pertanyaan ya. Boleh satu kelompok aja juga nggak Oke, apa-apa. baik. Berarti untuk kelompok 3 di minggu depannya teman-teman dan ini kita lanjutkan di sesi pertanyaan. Dokter pengen nanya Baik, mari silakan dokter. Dokter mau ingin bertanya terlebih dahulu. Dokter apa? Pak Dian. Ini jelas sudah. Cuma belum Dokter silakan. Pak Matian, baik silakan. Oke, dokter mau tanya, distemper tuh kan kejang tuh. Ya kenapa bisa kejang dok? Oke, kenapa bisa kejang? Distemper itu kan kejang, kenapa bisa? Kenapa kejang? Ada distemper. Nah, kenapa kalau dia udah sembuh pun dia masih sarafnya nggak normal kayak gitu? Nah, apa yang diserang oleh distemper sehingga sarafnya nggak normal? Sama dok Eja deh. Jadi dokter tadi di awal sebelum mulai dokter A sudah ngomong kalau kami dari perwakilan 4 dokter hewan, para medis, apotek dan admin pertanyaan di mobil dipakai dulu. Ya. Satu lagi pertanyaan dokter. Baik, silakan dokter Alia untuk bertanya. Terima kasih Dokter Rahman. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya. Dari tadi kan kita membahas tentang kejang, dan kejang. Nah, kalau misalnya pada kasus kejang, kalau di klinik itu kan kita sering memberikan antikonvulsan ya. Dan kadang itu selain antikonvulsan, kejang itu juga bisa diatasi dengan namanya obat golongan psikotropika. Nah, kalau pada hewan sendiri itu ada nggak sih obat psikotropika yang aman diberikan untuk saat kejang kayak gini? Oke, terima kasih. Ini mengarah ke apotik ya. Baik, terima kasih untuk Dokter Alia atas pertanyaannya. Untuk teman-teman ada satu lagi yang ingin bertanya? Satu lagi ada yang ingin bertanya? Oke, suara dulu. Silakan diberi. Baik, mari silakan. Oke. Saya dari perwakilan dari kelompok 3 izin bertanya kepada kelompok 2. Ini kan ada 3 kasus, itu panle, distemper sama satu lagi parvo. Nah, saya mau nanya prognosisnya apa dari 3 kasus ini, itu aja. Prognosisnya. Iya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak untuk yang telah bertanya dan partisipasi atas pertanyaannya. Berikan kami waktu sebentar untuk menjawab. Kurang lebih 40 menit. Makin lama, biar makin lama. Baik, terima kasih dan terima kasih. Apa jadi tugas Oke, tunggu sebentar ya teman-teman, akan
cari dulu jawabannya ya. Nah, lanjut disuruh. Sudah? Oke, teman-teman, setelah 45 menit berlalu, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pertanyaan Dr. Ali itu akan dijawab oleh Mbak Putri. Kepada Mbak Putri. Tahu nama Mbak Putri. Baik, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Mbak Putri. Kepada Mbak Putri. Pertanyaan Dr. Al tadi. Adakah obat psikotropik? Hati-hati. Adakah obat psikotropika untuk penanganan kejang kan? Biasanya penggunaan obat psikotropika itu bisa menggunakan golongan yang keempat karena itu termasuk golongan psikotropika yang ringan. Contohnya, misalnya obatnya itu diazepam untuk mengatasi kejang atau sebagai obat penenangnya. Dia yang keempat itu berarti lebih boleh. Iya, yang keempat tuh golongannya ringan. Kalau yang golongan ke-1 psikotropika itu dia tuh golongan yang sangat kuat. Biasanya digunakan untuk penelitian atau sekedar mengecek efek samping dari obat. Kalau satu-satu masuk mana?
Apa? Sabu-sabu masuk golongan keberapa? Sabu-sabu itu masuk golongan kedua. Wah. Dia Jepang golongan keempat ya. Berarti anti kejam yang masuk itu masuk golongan keempat. Iya. Berarti masuk. Dok Aludem ya. Trazepam, diazepam. Ya, Jepang, dia Jepang golongan keempat. Oke. Oke, baik, terima kasih untuk Mbak Putri atas jawabannya. Sudah ya? Baik, untuk selanjutnya itu ada pertanyaan dari Dr. Ahmad dan juga pertanyaan dari aduh. Siapa? Didi. Mana nggak tahu kenalan ya? Oke. Sudah jangan kabur Kak. Iya, sabar. Oke, lanjut teman-teman ya. Tadi pertanyaan dari Didi. Wah, Didi. Oke, pertanyaan tadi itu dari ketiga penyakit ini berapa kemungkinan persentase kehidupan? Prognosis ada ya? Oke, oke, mungkin boleh balik ke Marco. Mungkin perlu juga kita perhatikan lagi, mohon maaf. Pale. Jadi kalau Pale itu sebenarnya sudah dituliskan juga kalau untuk kemungkinan hidup dari yang bisa bertahan dari virus ini. Sebenarnya balik lagi dulu, kan kalau dia belum vaksin dan dia statusnya kitten, kemungkinan terbesar dia bisa bertahan hidup adalah 15-20%. Itu. Beda catatan kalau dia sudah dewasa ataupun dia sudah melakukan vaksinasi. Karena kan kalau Pale seperti yang kita ketahui, setiap gejala setiap kucing pasti berbeda-beda. Gitu. Apakah dia terkena gejala yang langsung parah atau yang tidak terlalu parah seperti itu? Apakah dia hanya baru diare muntah saja atau yang langsung seketika tiba-tiba meninggal? Dan nampaknya kalau di Bogen sendiri kasus-kasus tersebut sudah banyak yang terjadi. Ada yang dia panlinya baru muntah diare saja dan ketika dia dirawat inapkan ada yang sehat. Ada yang dia tidak tahu sakit panli atau tidak, besoknya meninggal. Gitu. Balik lagi juga bagaimana gejala yang munculnya seperti itu. Kalau Desember sama Parvo itu sama, khususnya untuk kalau virusnya kan lebih rentan pada yang masih papi ya, papi juga ya masih kecil lah di bawah 1 tahun. Nah untuk Desember dan Parvo sendiri sama, dia di antara 15-20% tergantung bagaimana imun dari kucing paupis itu sendiri dan balik lagi apakah dia sudah divaksinasi. Gitu. Karena tidak menutup kemungkinan setiap kasus virus pada hewan ini dia terjadi pada yang jenisnya masih kecil saja. Bisa jadi ketika dia sudah besar dia juga tetap terinfeksi seperti itu. Tapi ketika yang sudah vaksin pasti akan lebih ada pencegahan dari diri mereka seperti itu. Terima kasih. Ada tambahan Dokter Al? Cak ini tangannya tadi agak gerak-gerak. Oke baik seperti itu. Terima kasih banyak. Dokter Eda? Oke. Untuk penjawaban Dokter Ahmad akan disiapkan sangat matang oleh Dokter Eda. Jadi ditunggu sebentar lagi Dokter ya. Bukan matang, nggak tahu. Kematangan lebihnya. Masih dimasak ya. Kamu masak itu. Coba dulu jawab. Semangat aja. Jawab apa adanya aja ya dok. Oke. Jadi kan tadi dokter nanya kan kenapa distemper bisa buat kejang dan juga kalau misalnya udah sembuh kenapa masih ada kejang juga. Jadi seperti kita ketahui kan kalau distemper itu kan dia menyerang sistem saraf pusat. Jadi kalau misalnya virus itu udah masuk ke sistem saraf pusat, jadi walaupun udah sembuh mungkin ada saraf-saraf yang dia itu tidak kembali seperti semula, jadi tidak normal gitu. Jadi makanya pada saat dia bisa dinyatakan sembuh, mungkin jadi bisa sistem saraf pusatnya itu masih ada yang rusak gitu. Dan juga
Kalau misalnya kejang pun itu kan banyak penyebabnya. Bisa juga kalau misalnya dia terlalu tinggi suhunya bisa menyebabkan dia kejang. Jadi kalau misalnya di dogi kan dia kalau suhunya tinggi, apalagi dogi yang dia itu kayak pug terus French Bulldog itu kan dia mudah panas dan sistem pernapasannya pendek, itu kan bisa lebih mudah kejang kayak gitu sih dok. Kalau jawaban dari saya, mungkin dokter bisa menambahkan. Terima kasih dok. Paling anatomi saraf yang mana yang rusak sehingga dia kejang kayak gitu kalau di distemper. DPR begitu aja. Ya. Oh, padahal mau dilempar mungkin untuk ada dokter Kaden. Iya. Karena dia kan udah sembuh, nanti bukan kejang lagi sih. Kalau dia udah sembuh bukan kejang, tapi sarafnya tidak normal. Bentar-bentar jalan tidak normal. Nah, kenapa itu harus tahu? Dan nanti di situ sekarang ada pengobatan itu. Jadi dokter cucu itu bisa operasi itu sehingga sekarang tidak kejang. Berarti berbeda tidak? Otaknya itu dok. Nah itu harus ada jawaban dari meja dulu. Yang dimana rusaknya itu? Nanti dia dioperasi. Kalau dia ya? Oligodendrosis. Iya. Di serabut otak. Lapisan ya itu. Kalau baca sih di serabut otak ada. Serabut. Sama kalau dia bisa bagian kaki dia di lapisan dari sarafnya itu kayak ada mana lagi yang jadi bahan itu ya, itu jadi pengetahuan bahan kita ya. Iya. Pengetahuan kita bahwa hasil distemper yang udah sembuh itu sekarang udah bisa operasi. Jadi kalau ada distemper, oh ini tidak bisa operasi, ini mustahil. Dan besok bisa dia bilang. Nah, sekarang tuh dokter cucu bisa operasinya untuk kasus distemper yang udah sembuh. Ini ada dokternya ada dokter lagi saya. Tapi intinya itu ya, bisa. Dia ada rusak di anatominya. Nice. Baik, terima kasih banyak Dr. Ahmad sekali lagi memberikan gambaran terbaru yang kita ternyata ada lagi nih. Baik, berhubung sudah 2 sesi pertanyaan, aku udah bilang tutup lah. Baik, berhubung sudah 2 pertanyaan, sesi pertanyaan sudah 6 kali pertanyaan dan hari sudah menunjukkan sebentar lagi jam 7:30. Maka untuk PPT kelompok 2 ditutup ya bentar ya. Cukup? Baik, cukup. Oke, sebelum tutup boleh terima kasih. Oke, sebenarnya di sini ada quotes sedikit yang kami berikan. Kalau kawan-kawan pernah nonton Finding Nemo, ya adegan Finding Nemo ada adegan di mana Dory berkata pada bapaknya Nemo, jadi ya kita nonton di YouTube kan. Jadi ada kalimat dari Dory jadi si bapaknya Nemo itu frustasi, kecewa, dan dia orang ikan yang sangat pesimis dalam hidupnya. Dan Dory ikan yang sangat polos, dia berkata terus berenang. Dan akhirnya tanpa sengaja meskipun dia frustasi, dia sangat optimis, pesimis, dan akhirnya dia berhasil melewati jaring, dia melewati ubur-ubur dan sampai jemput anaknya ke dokter gigi panjang, dan ternyata kalimat Dory ini singkat, cuma terus berenang. Maknanya apa? Jadi sebenarnya tidak harus kita pikirkan ya, kan ke bapaknya si Nemo ini terlalu banyak berpikir, terlalu banyak dipikirkan, terlalu ditakut-takutkan. Sejatinya jalani baik, jalani saja apapun yang terjadi, yakinlah akan terlewati dan kita pasti bisa. Jadi selamat berkembang dan mari berkembang sama-sama. Seperti itu. Jadi sebenarnya kata Nabila nge-spill juga katanya untuk berenang ya. Baik, itu saja dari kelompok 2. Terima kasih banyak. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Masker ditandain guys.